أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya diri khatib pribadi. Marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, kita perhatikan ketakwaan kita, kita wujudkan ketakwaan kita dalam kehidupan ini. Insya Allah, kalau segala bentuk amaliyah dalam kehidupan ini dasarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung dalam kehidupan kita saat ini, bahkan sampai nanti ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ibrahim ayat 7, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kesehatan sampai kenikmatan iman dan Islam, kemampuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berasal dari Allah. Kewajiban kita cuma satu, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi hamba Allah, memperhatikan urusan-urusan Allah, memperhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memperhatikan segala bentuk apa-apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi permasalahan kita dalam kehidupan kita saat ini. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, maka selesaikan selalu bersama dengan Allah dengan cara mensyukuri, menjaga apapun yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk amalan, segala bentuk ibadah harus kita jaga. Jangan sampai rusak oleh perilaku-perilaku diri kita. Ibnu Qayyim menjelaskan, jika Allah memudahkan kita untuk ibadah kepadanya, jangan menganggap sebelah mata orang yang belum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memudahkan kita untuk berangkat menuju ke masjid, jangan pernah menganggap sebelah mata orang yang belum istiqomah untuk ke masjid. Artinya apa? Penyakit ini dapat merusak, penyakit ini dapat menghilangkan segala bentuk amalan-amalan kita. Kewajiban kita adalah menjaga amalan kita dengan cara bersyukur, alhamdulillah kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, syiddatu asya'a tuhbitul a'mali, ada 6 perkara yang dapat menggugurkan amal ibadah kita. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi, kita sibuk mencari, mengoreksi kesalahan atau kekurangan orang lain.
Padahal orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, kemudian mempersiapkan dirinya sebagai bekal kematiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari kita sibuk mencari kekurangan orang lain, mencari kesalahan saudara kita, sehebat apapun amal ibadah kita, kalau itu yang menjadi kebiasaan kita, maka tuhbitul a'mali, rusak amal ibadah kita. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati seseorang. Di dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan ciri-ciri orang yang akan mendapati kerugian dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, orang yang memiliki hati yang keras. Siapapun yang datang kepada dirinya, berapa ayat, bahkan 30 juz sekalipun dibacakan, kalau hati kita keras, maka kebenaran itu nggak akan pernah sampai dalam kehidupan kita. Maka Imam Ali berwasiat, ungzur ma qala, lihatlah apa yang disampaikan, wala tangzur man qal, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan berita itu. Tapi kalau kita memiliki hati yang keras, terkadang kebenaran yang disampaikan oleh siapapun nggak akan pernah sampai kepada kehidupan kita atau masuk dalam hati kita. Yang ketiga, wa hubbud dunya, orang yang cinta kepada kehidupan kita. Boleh dalam agama kita mencintai segala bentuk kehidupan kita saat ini, tapi apapun yang Allah titipkan, apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaklah sebagai alat untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita sebaliknya, semakin banyak titipan yang Allah berikan, semakin tinggi titipan yang Allah berikan, semakin tinggi titel derajat yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita justru mengabaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa qillatul haya'i, orang yang tidak memiliki rasa malu. Kalau kita tidak pernah merasa malu, tidak mampu melaksanakan atau mendatangi majlis taklim, kalau kita tidak pernah merasa malu, tidak bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang dalam kehidupan kita saat ini, kita merasa malu dengan saudara kita, kita merasa malu dengan tetangga kita kalau kita tidak bisa ini dan itu. Tapi kita enggak pernah merasa malu kalau kita tidak bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tulul amali, yang kelima adalah orang yang memiliki angan-angan terlalu panjang atau orang yang terbiasa mengandai-andai. Al mautu baghtatan, kematian itu datangnya mendadak. Siapapun kita, apapun kita, tidak mampu mengetahui, tidak mampu mendeteksi kapan kematian akan datang kepada kita. Banyak orang yang mengatakan demikian, saya akan ibadah kalau saya akan belajar Quran kalau saya, ini dan itu menjadi alasan. Wahai saudaraku, marilah kita sadari, watulul amali, kalau kita mengandai-andai dalam kehidupan kita saat ini, banyak sekali amal ibadah yang kita lewatkan sedangkan usia kita tetap berlanjut. Banyak amal ibadah yang kita tinggalkan padahal kematian siap menanti kita, siap menjemput kita. Yang keenam, wa dzulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah diselesaikan atau kezaliman yang tidak henti-henti dalam kehidupan kita saat ini. Kita hidup di alam semesta ini diumpamakan seperti naik perahu. Kita tahu betul bagaimana perahu ini harus kita jaga. Kalau ada di antara kita yang hendak merusak tatanan kehidupan kita saat ini, kalau ada di antara kita yang berusaha melubangi perahu yang kita taikin, maka kalau di antara kita tidak ada yang peduli
terhadap hal-hal yang demikian. Ketika perahu itu rusak, ketika tatanan masyarakat itu rusak karena kita enggak peduli, maka yang mendapatkan azab bukan hanya orang yang zalim saja, tetapi orang yang ahli ibadah, orang yang tahu tapi enggak peduli dengan saudaranya, mereka akan mengalami kerugian yang sama. Maka hadirin, tuhbitul a'mali, kewajiban kita adalah menjaga amal-amalan kita. Jangan sampai 6 hal tadi berada dalam kehidupan kita yang senantiasa merusak amalan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menghadirkan orang-orang yang soleh di antara kita, sehingga kita menjadi baik, lebih istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.